Acaranya tertutup sehingga nanti setelah acara di atas kita akan melakukan press box sebentar. Banyaknya wartawan dan ratusan warga yang sudah lama menunggu kedatangan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Joko Widodo, ke markas Slank di Jalan Potlot 3 nomor 14 Duren 3, Jakarta Selatan, yang dijadwalkan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan menggunakan kendaraan berwarna putih, Joko Widodo datang ke markas Slank pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, sekitar pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Dan ternyata Jokowi hanya datang seorang diri, tanpa bersama bakal calon wakil presidennya Yusuf Kala. Kedatangan Jokowi menarik perhatian ratusan warga untuk datang ke markas tersebut. Dan terlihat Jokowi bersalaman dan menyapa warga dan awak media, lalu bergegas ke lantai atas untuk menemui personel Slank yang sudah menunggu dan tampak berbincang secara tertutup terlebih dahulu. Pada saat jumpa pers, Jokowi mengatakan kelompok musik Slank merekomendasikan 46 nama tokoh kepada bakal calon presiden Joko Widodo. Nama-nama itu diusulkan untuk dimasukkan ke dalam kabinet jika Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Datang ke sini, kemudian cuma sepi-sepi ngendok, nggak ada namanya. Tapi nggak apa-apa, itu tunjukkan kecintaan rakyat sama Jokowi ya. Ya, hari ini Pak Jokowi datang ke Potlot, kita ingin apa? Kasih apa ya? Kasih ide. Ada beberapa ide, ada beberapa nama-nama orang yang kita anggap negarawan. Ada 46 orang di sini yang mungkin bisa jadi gambaran buat insya Allah Pak Jokowi jadi pemimpin kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkunjung ke Slank lagi karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, Slank gencar kampanye anti golput. Yang saya senang. Pertama. Kedua, Slank konsisten mengkampanyekan anti korupsi. Yang kedua, ini juga kita juga cocok. Kemudian yang ketiga juga Slank adalah contoh revolusi mental. Revolusi mental. Ya, anak muda produktif, ya kan? Udah, 3 itu aja. Dan tadi saya mendapatkan masukan, ada gabung dari 1, 2, 3, 4, 5 lembar. 5 lembar ini mengenai yang pertama, mengenai 7 ide moral Indonesia. Misalnya di sini disebutkan mengenai sistem birokrasi online dan terbuka. Ini sudah kita lakukan. Adili semua persoalan hukum dan HAM. Kemudian yang ketiga, pendidikan moral adat dan kesopanan. Ini lewat revolusi mental, lewat pendidikan karakter juga sudah dalam perencanaan kita. Kemudian korupsi dan teroris jadi kejahatan yang luar biasa, saya kira sama. Semua lalu lintas keuangan lewat bank, ini di DKI juga sudah kita lakukan. Hormati adat istiadat dengan mengangkat hukum adat setempat, setuju. Kemudian ketujuh, perbuatan sara adalah kejahatan kemanusiaan dan harus diberikan hukuman yang maksimal. Ini dari Slank. Ada 7 lagi, 7 ide untuk negara Indonesia.
tapi gak usah saya sebutkan, banyak sekali sih segini. Kemudian ya ini manifestonya Slank, kita juga tahu semuanya. Kemudian nah ini ada revolusi cinta. Jadi Slank ini memberikan 46 nama yang direkomendasikan untuk bisa masuk di pemerintahan. Nama-nama tersebut adalah tidak usah saya sebutkan. Jadi nama-nama tersebut adalah tidak usah saya sebutkan. Karena sampai detik ini kita belum urusan masalah nama dan masalah menteri. Karena memang kerjasama partai politik kita adalah kerjasama yang tanpa syarat, tidak urusan menteri dulu. Kita tidak pernah memberikan konsesi khusus atau pembagian kursi menteri atau pembagian yang lainnya kepada partai-partai yang mendukung kita. Jadi tidak ada. Kalau ada yang minta minta menteri 8, udah nggak usah ke kita. Minta cawapres, nggak usah. Iya loh, belum baru ketemu aja, kenalan belum udah minta cawapres. Ya lah. Apalagi minta menteri utama, nggak usah. Saya kira usulan dari Slank ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Jadi akan kita jadikan masukan. Dan mengenai nama-nama, nah ini nanti setelah menang ada kriteria baru namanya dimasukkan. Nah tapi saya lihat tadi sebagian besar cocok Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekali 2 kali sih, emang soal ke main-main ke foto. Sama aja seperti yang udah kita menjalin silaturahmi, bertukar pikiran, terus saling mencuri ilmu satu sama lain. Kalau saya pribadi dukungan pasti ke Bapak Jokowi. Calon yang Bapak Jokowi. Yang baru dan punya rasa sayang terhadap masyarakat, rakyat Indonesia dan alamnya. Yang saya tambahin sedikit kakek, kalau saya sih melihat bahwa ada harapan, ada perasaan di kita itu bahwa melihat sosok capres ini bahwa ada harapan ke depan, bahwa harapan dengan cara-cara damai itu yang menyenangkan hati gitu. Jadi kita nggak bukan dengan cara-cara agresif yang bisa memancing konflik gitu. Dan itu yang saya rasa itu yang menenangkan hati, bahwa kita di sini kan berharap bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia yang lebih baik gitu. Tolong diaminkan. Dan ada harapan di situ. Nah, itu sih saya melihat bahwa harapan, memberikan harapan. Kalau udah mau kalah baru dibantu. Kalau menang-menang aja bikin aja kasih menang. Jokowi mengatakan
nama menteri baru akan dibahas jika dia dan Yusuf Kala berhasil merebut kursi RI 1. Dan saat diwawancara, Jokowi membocorkan salah satu nama yang diajukan oleh Slank. Lalu setelah itu rombongan Jokowi meninggalkan markas Slank. Tapi saya kira yang paling penting tadi selain memberikan ide mengenai masalah revolusi cinta yang isinya sebetulnya di situ ada nama-nama yang nanti bisa kita masukkan dalam pemerintahan. Salah satu namanya Pak. Muda juga nggak sih Pak? Salah satu namanya tokoh muda nggak sih Pak? Salah satu namanya saya sebut satu aja ya. Pak Anies Baswedan. Yang saya sebutkan. Pendidikan ini ya Pak. Tim Seperubahan.com melaporkan.